Kebakaran di Tanjung dekat Jalan Poros Tanjung. Kejadian kebakaran Tanjung lama Tanjung Bola Baru. Kebakaran melanda dua rumah panggung warga di wilayah Tanjung, Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Melihat kejadian tersebut, pemilik rumah hanya bisa menangis. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bersama warga dan TNI Polri bekerja sama memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Untuk dugaan sementara, Pak? Masih dugaan sementara adalah korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. iNews Malam kembali hadir menemani Anda pada malam hari ini. Bersama dengan saya, Camar Haenda. Rumah panggung warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nah pemirsa, inilah iNews Malam selengkapnya. Longsor. Posisi di Blok D, pinggir sungai. Longsor. Pengurus tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung panik saat hujan deras mengakibatkan tanah longsor di TPU ini. Akibatnya dua jenazah terbawa longsoran tanah dan nyaris tergerus air sungai. Sejumlah makam juga tergerus dan ambles akibat tanah longsor ini. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Cipta Karya Bina Infrastruktur dan Tata Ruang mengupayakan dengan segera memindahkan makam-makam terdampak ke tempat lainnya. Makam yang sudah ambles terpaksa dilakukan upaya pembongkaran. Petugas juga menyiapkan mobil jenazah untuk evakuasi sementara. Kita bisa angkut melalui mobil jenazah punya kami, dan surat izin pembongkaran makam pemindahannya akan kita proses juga hari ini dengan cepat agar semua selesai dan jenazah tidak ada yang hanyut terbawa air. Insya Allah tidak ada. Oleh karena itu penanganan cepat hari ini karena kondisi cuaca yang tidak menentu, musim hujan, kita ingin cepat hari ini sebelum jam 1 mudah-mudahan sudah selesai semua. Prosesi pemindahan jenazah disaksikan langsung oleh para ahli waris. Total diperkirakan 20 jenazah yang terdampak akibat longsor di TPU Cikutra. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Informasi Anda saksikan tadi mengenai pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Cipta Karya Bina Infrastruktur dan Tata Ruang mengupayakan pemindahan makam di TPU Cikutra. Upaya ini terpaksa dilakukan karena terjadi tanah longsor di TPU tersebut. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan dua korban longsor di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Oke, geser lagi, Pak. Oke. Tim SAR gabungan kembali menemukan dua korban longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua korban yang ditemukan berjenis kelamin wanita, masing-masing bernama Marta Damayanti Sinaga, 23 tahun, dan Anggia Firgantara Sinaga, 21 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kedua korban ditemukan pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia tertimpa material longsor. Usai ditemukan, kedua jenazah korban longsor langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk keperluan identifikasi dan visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
Sebelumnya, tim SAR gabungan telah menemukan 7 korban longsor dalam kondisi meninggal dunia tertimbun material longsoran. Dengan demikian, total korban bencana longsor yang telah ditemukan bertambah menjadi 9 orang korban. Untuk saat ini, hari ini kita melaksanakan pencarian di beberapa titik yang kita curigai, khususnya masyarakat yang melintas. Untuk update hari ini ada 9 korban dalam kondisi naik kereta. Ya, mudah-mudahan korban tidak bertambah lagi. Ya, jadi di belakang kita ini ada bus ya, dan korbannya sudah kita evakuasi semua dalam kondisi meninggal. Terus di belakangnya itu ada satu mobil, namun kita sudah periksa dan di situ nggak ada korban. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya penyisiran korban lainnya dan berusaha melakukan evakuasi kendaraan yang terperosok longsor. Akibat longsor yang melanda sejumlah titik di kawasan Kecamatan Sipolangit, jalur Medan Brastagi untuk menuju ke Kabupaten Karo masih belum bisa dilalui. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin iNews melaporkan. Puluhan rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai yang tidak mampu menampung tingginya debit air setelah diguyur hujan deras selama beberapa jam. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam mengakibatkan banjir di Desa Kalijeruk, Kawonganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Banjir diakibatkan 2 sungai yakni Gombong dan Kawonganten meluap karena tak mampu menampung tingginya debit air. Banjir ini menggenangi pemukiman dan jalan desa hingga mengganggu aktivitas warga. Sedikitnya 70 rumah warga terendam banjir, ketinggian air mulai dari 20 hingga 1 meter. Meski tergenang banjir, namun 201 jiwa yang terdampak banjir enggan mengungsi dan bertahan di rumah masing-masing. Kalau banjir yang terjadi di Kalijeruk sudah bisa dikatakan agenda rutinan. Karena itu salah satunya Desa Kalijeruk ada di cekungan dan ada talang irigasi yang memang menyumbat lancarnya untuk mengeluarkan air dari Desa Kalijeruk. Dampaknya terendam rumah warga ada 70 kakak, terdiri dari 201 jiwa. Nggak ada, cuman padi. Cuman padi. Lain-lain nggak ada apa. Separuh basah soalnya hampir kering, tapi kan terus hujan. BPBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada warga untuk waspada lantaran genangan banjir akan semakin tinggi jika hujan kembali turun. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sistem irigasi sehingga bencana banjir tidak terus terjadi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Siswa dan siswi di sebuah sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur terpaksa melompati pagar tembok sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pagar sekolah disegel imbas sengketa ahli waris lahan dan Dinas Pendidikan setempat. Inilah aksi para siswa dan siswi SDN Budan 2, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Mereka melompati pagar tembok sekolah setinggi 1,5 meter. Bukan bermain atau membolos, mereka terpaksa melompat karena pagar sekolah disegel dengan rantai besi dan digembok. Penyegelan sekolah ini dilakukan oleh ahli waris lahan yang bersengketa dengan Dinas Pendidikan setempat. Ahli waris mengklaim lahan seluas 500 meter persegi ini hanya dipinjamkan kepada pihak sekolah. Sementara Dinas Pendidikan Bangkalan menyebut lahan telah tercatat sebagai milik sekolah dan menjadi aset daerah. Dulu almarhum ibu saya kan gini Pak, wasiatnya kalau tanah ini tidak ditukar guling, tidak dijual sama siapapun gitu Pak. Jadi ini sementara untuk ditempatin gitu aja Pak. Oh, hanya untuk ditempati sementara dulu Pak ya? Sementara Pak. Surat-suratnya ada Pak? Ada Pak. Jadi kami Dinas Pendidikan ini sebenarnya sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemilik tanah, dan karena kami sebenarnya saat ini masih melihat kondisi proses keabsahan dari hak milik dari pemilik tanah yang ada di Budan 2. Akibat sengketa ini, kegiatan belajar mengajar terganggu. Namun Dinas Pendidikan Bangkalan memastikan ujian akhir semester yang dijadwalkan pekan depan akan tetap berjalan.
Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR marah karena merasa diacuhkan oleh Kapolrestabes Semarang dalam kasus penembakan polisi terhadap siswa SMK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di iNews Malam.